Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebuah keluarga terdiri dari 5 orang. Agam 2, inang hero. Sedangkan yang agam, manduanya belum kawin. Nani. Kadang kawin. Yang inang, kamu kawin kan nani. Nani agam na inang. Kemudian berikutnya meninggal, ada yang agam. Yang agam meninggal ceruk. Nani anak perempuan. Kemudian kalau bagi harta konyan, kalau berait, meninggal kak. Meninggal kak nani. Kemudian berikutlah meninggal agam tu betul. Nani ucit. Jadi pertanyaan ji, hartanya gimana cara bagi? Baik. Ini persoalan inilah yang paling banyak dalam kehidupan kita, yang sangat rumit dalam untuk membersihkan, kecuali dengan jalan, andai kata pemilik masing-masing masih hidup, dengan jalan saling memaafkan. Tapi kalau pemiliknya sudah meninggal kayak gini, ini lebih rumit lagi, hanya dengan taubat pada Allah. Mengapa kami katakan? Yang pertama, mereka bersaudara, ada 2 laki-laki, ada 2 perempuan, begitu Pak ya kan? Yang laki-laki belum kawin, 3 perempuan, 5 berlima. Tentu saja ini yang kita bicarakan harta ayahnya atau harta ibunya, adu mereka. Mereka 5 bersaudara. Sekarang anak-anak daripada ayah dan ibu, yang ayah dan ibu lebih duluan meninggal dunia dengan mereka yang berlima ini. Saat, ini saya sampaikan dulu kejelasan hukum. Saat meninggal bapak, tentu saja saat meninggal suami istri, mereka punya 5 bersaudara, nayah nama kan? Mana ayah nama? Nah, mungkin nana 5. Ya. Dari orang tua, mama dan dari ayahnya sudah selesai. Sekarang harta mereka yang 5 berlima ya, mereka sudah punya milik. Yang belum kawin punya milik karena harta sudah dibagi dari arah orang tuanya. Yang perempuan yang sudah punya anak juga sudah punya milik. Nah, yang pertama perlu kami sampaikan, itu mereka sudah 3 yang meninggal dunia sekarang. Yang laki-laki 2, perempuan 1. Tinggallah 3, tinggal 2 kan? 1 yang tinggal sekarang, laki-laki 1, hanya perempuan berdua. Sudah 3 meninggal kan? Ya, ini sudah 3 meninggal. Meninggal pertama yang laki-laki. Yang laki-laki ini sudah, walaupun gak kawin, belum apa-apa, dia punya harta. Dia punya kekayaan, karena minimal kekayaan yang dibawa warisan dari ayah dan mamanya. Itu sudah diselesaikan. Berarti yang laki-laki ini ada harta. Yang laki-laki karena belum kawin, mama dan ayahnya sudah meninggal. Ahli warisnya bagi si laki-laki yang pertama meninggal adalah abang dan adiknya yang 4 tinggal orang itu. Bagaimana baginya? Karena dia belum ada istri, belum kawin Pak ya, belum kawin. Tidak ada istri, berarti seluruh harta adalah lizzakari mislu hadil unsayain. Kakak 2, kakaknya 3 saat itu, kakaknya 3, perempuan 3. Adiknya 1 yang laki-laki, kan begitu. Laki-laki 1, perempuan 3. Meninggal dia yang pertama. Ini pembahagiannya saat itu untuk punya dia. Punya anak ini dibagi 3 tambah 2. Semua harta anak pertama yang meninggal pertama itu bagi 5. Bagi 5. Untuk siapa? Yang perempuan 1, 1, 1. Yang laki-laki 2. Dan bagi 5, udah. Itu kalau belum dibagi nanti itu urusan lain. Yang penting 1 persatu, karena ini sudah ahli waris meninggal terus. Setelah beberapa bulan kemudian meninggal kakaknya yang sudah kawin, begitu kan? Meninggal kakaknya. Kakaknya tadi pertama ada harta sendiri. Yang kedua ada harta dari adiknya yang meninggal tadi, yang belum dibagi atau sudah dibagi berapa. Semua harta itu milik kakak. Meninggal kakak, siapa ahli warisnya? Belum tentu adik dan abang ini.
Andai kata dia punya anak. Kalau ada anak laki-laki, anak perempuan, semua kakak dan adiknya ini adalah mahjub. Tidak menjadi ahli waris. Semua harta dari kakaknya turun kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Menyona anak agam, kalau ada anak laki-laki, saudara-saudari semuanya terhalang. Sama dia yang menghabiskan anaknya yang laki-laki dan perempuan. Berapa orang anaknya? 3 laki-laki, 3 laki-laki semua. 1 laki-laki, 2 perempuan. Sama dengan bagi 4 seluruh harta ibu untuk anaknya. Laki-laki ambil 2, ambil 2, 1 tadi, perempuan ambil 1, jumlah 4 bagian. Terus selanjutnya meninggal adiknya yang kecil, laki-laki. Dia tadi ada harta sendiri dan ada harta warisan daripada abangnya yang meninggal pertama. Tapi dari kakaknya dia tidak punya apa-apa. Karena harta kakaknya turun kepada anaknya. Ya, maka dia berapa? Yang harta dia dibagi untuk siapa? Dia belum kawin. Dia ahli warisnya adalah hanya ada 2 kakak atau 2 saudari kandung. Karena yang laki-laki sudah meninggal 2. Kakaknya sudah meninggal, tinggalkan 2 yang perempuan. Anak dari kakaknya yang sudah meninggal tidak menjadi ahli waris. Itu zawil arham, tidak ambil pusaka dari adik yang meninggal yang laki. Siapa yang ambil? 2 perempuan. Selebihnya kemana? Mereka punya hak 2/3. Sisanya cari siapa zawil arham dari paman, anak paman dan seterusnya untuk dicari. Kalau nanti tidak ada, barulah kembali untuk dia dalam bentuk bagian asabah atau disebut dengan erat. Kalau enggak ada asabah, kembalikan sisa perannya. Dan itu sebenarnya ya karena di penghujung, kalau soal itu cepat tadi disampaikan lebih awal, kita minta papan tulis sama Pak Nasir yang bisa saya peragakan itu menyangkut dengan persoalan demikian. Kita sudah ada memang papan tulis di belakang sudah disiapkan. Kalau ada yang sifatnya kasus, berarti dia asabah sisa 2/3 bagi 3, 2/3 untuk ya kakaknya tadi atau adiknya, kakak dia, maka 1/3 milik anak laki-laki dari pamannya. Dia sebagai penerima asabah. Nanti bisa kita lihat spesifik daripada urutan orang yang itu semuanya. Yang memang sengaja berkaitan dengan ilmu faraid, saya selang-selang nanti habis saya baca 1 hadis, kita akan coba membuka lagi beberapa kasus menyangkut dengan faraid ini supaya jangan tegang. Karena persoalan faraid selalu tegang karena dia itu sangat matematik. Maka dalam hal ini insyaallah kalau kurang jelas, andai kata ada kasus walaupun tidak disebutkan milik siapa, tulis saja kasusnya di kertas, titip sama Pak Nasir, nanti malam kena saya rabu-rabu akan datang. Kalau ada kasus itu kita cobakan, kita buka secara sama-sama yang bisa untuk menjadi ilmu bagi kita semuanya dalam kasus pembagian dan penyelesaian warisan yang misalnya sudah ditegakkan begini yang sudah dilakukan untuk pengecek dalam keluarga. Apakah sudah benar? Kalau enggak benar, supaya kita minta ampun kepada Allah dan minta kepada orang-orang yang masih ada untuk dihalalin atau diberikan itu adalah sebagai diberikan sebagai untuk kemaafan kepada kita semuanya. Akhirnya dalam keluarga kita akan menjadi keluarga yang suci dan bersih serta halal apa yang kita makan dan yang kita pakai serta yang kita simpan kepada anak-anak kita. Saya pikir itu secara gambaran. Kalau belum begitu jelas, enggak apa-apa. Insyaallah malam lain nanti bisa kita peragakan di papan tulis. Karena papan tulis sudah disiapkan. Kalau ada kasus yang perlu kita peragakan, insyaallah akan kita peragakan dan karena ada fasilitas. Demikian barangkali pengajian kita malam ini. Karena ini enggak bunyi ya. Oh ya, belum. Saya dengar di sana sudah azan. Mungkin lebih duluan mereka itu jamnya agak lebih dari sana karena ini ukurannya kan beda-beda. Baik, saya pikir itulah beberapa hal. Percuma yang rumit Pak, karena hanya 1 menit dan bunyi. Yang rumit dalam faraid ini bukan pembagiannya, menentukan mana harta si mayat. Ini yang paling rumit sekarang.
Karena mengapa? Ada yang bilang ahli waris, sebagian mengatakan ini sudah dihibah. Ahli waris mengatakan ini belum. Ada yang mengatakan ini sudah diwasiat. Ini belum. Nah ini beberapa kasus pengalaman selama ini. Masalah bukan dibaginya dan bukan di ahli warisnya, tetapi mana harta yang murni milik orang yang meninggal itu dan dengan utang-utangnya itu yang tidak tuntas. Kalau itu hukum dalam keluarga harus dituntaskan. Kalau itu sudah tuntas, mana yang milik? Minimal begini menurut saya. Kita yang hidup ini, kita tunjukkan pada anak kita atau pada wali siapa saja. Ini andai kata saya yang punya harta saya ini, punya bersama dengan ibu ini, punya harta ibu asli ini, pertunjukkan pada mereka. Supaya mereka jangan bertengkar masalah yang mana dan ini kemana. Ini sudah saya hibah, ini sudah saya wakaf, ini sudah wasiat saya untuk fulan, ini untuk masjid. Ini harus jelas. Maka dikatakan di dalam hadis, beberapa hari atau beberapa saat kamu mau meninggal, hendaklah kamu tulis wasiatmu dan kamu taruh di bawah bantalmu. Yang lebih konkret. Tapi waktu meninggal tanya hajat sama yang lain baru mati. Baru udip macam pengaruh teruk. Maka waktu kena mati katanya, tulis mentang, tulis peduknya, nyono kamatnya. Baik kata kamu you untuk yang tahu takah, yang tahu je kau, yang tahu milik kau masing-masing. Ada lagi nya. Terima kasih. Waktu Isya sudah masuk, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.